Jadi makna dikabulkan doa oleh Allah itu maknanya ada 4. Yang pertama, Allah mengabulkan doanya di alam dunia. Yang kedua, makna doa dikabulkan yaitu Allah menjadikan doanya sebagai penangkal musibah. Yang ketiga, Allah mengabulkannya di akhirat. Dan yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi yang namanya doa gak pernah disia-siakan sama Allah. Ya, cuman ada yang cash, ada yang ditunda. Yang intinya semua doa yang kita panjatkan dikabulkan sama Allah. Yang paling bagus itu doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang paling bagus berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Kan ada Rabbana zalamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbana wa la tuhammilna, dan masih banyak doa yang lain. Itu doa yang paling bagus pertama. Kemudian doa yang diajarkan sama Nabi doa dengan doa tersebut ya kita hafalkan, kita tiru Nabi, itu doa yang nomor 2 bagus. Kemudian doa yang dikarang alim ulama. Nah, mengenai pakai bahasa apa, ini bagusnya pakai bahasa yang kita mengerti. Tapi lebih bagus lagi pakai bahasa Arab dan kita mengerti. Ya, nah, jadi intinya doa itu dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, tapi kalau yang ayat Al-Quran, kalau bisa kita hafalkan doanya sekaligus dengan artinya. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau doa kita tapi kita tak ngerti apa yang kita panjatkan, maka ini kurang hadir hati kita, kurang khusyuk. Ya, makanya kan kadang-kadang mengapa kita tatkala berdoa sebagian tengok-tengok cicak, sebagian hitung lampu, ada berapa lampu di masjid, tengok kipas angin. Karena apa? Karena enggak khusyuk, enggak tahu dia daripada doa yang dibacakan olehnya. Tapi kalau tahu dia kan khusyuknya. Ya, makanya untuk menghadirkan kekhusyukan tatkala berdoa itu perlu menjaga adab. Jadi kalau kita nggak jaga adab, payah khusyuknya. Ya, jadi bang pakai bahasa Indonesia doa ya. Pakai bahasa yang kita mengerti, bukan bahasa Indonesia. Mengerti dengan bahasa Cina silakan, bahasa Myanmar silakan. Ya, apapun bahasa boleh, yang penting kita mengerti.